Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azriana, NPM 247822009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk mata kuliah Network Programming 2, yaitu dengan materi State Based Network Automation and Compliance. Jadi di sini di mana pada materi ini yaitu untuk pendekatan otomasi jaringan, yaitu kita akan mendefinisikan kondisi akhir yang diinginkan dan sistem otomasi secara otomatis menentukan apakah konfigurasi perlu diterapkan atau tidak berdasarkan kondisi aktual perangkat. Jadi di sini menggunakan Ansible, dan tujuan lab session 13 ini yaitu mahasiswa memahami konsep desired state dalam otomasi jaringan dan bagaimana menerapkannya menggunakan Ansible. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu melakukan deployment konfigurasi secara deklaratif pada perangkat jaringan, VLAN, dan interface. Lalu yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan pengambilan aktual state perangkat menggunakan Ansible Facts. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun dan menjalankan script compliance untuk membandingkan desired state dengan kondisi aktual perangkat. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menghasilkan laporan compliance yang menunjukkan kesesuaian konfigurasi serta analisis perbedaan yang ditemukan. Saya sudah membuat laporannya, dan ini untuk videonya, yaitu menampilkan, menjelaskan, dan menjalankan setiap script yang digunakan, yaitu untuk inventory.yaml, desire state.yaml, deploy config.yaml, gather facts.yaml, dan check compliance.yaml. Untuk langkah-langkahnya yaitu menyiapkan topologi. Di sini saya sudah membuat topologinya. Lalu set IP menggunakan DHCP. Ini juga saya sudah menggunakan DHCP ya. Dan mendapatkan IP router ini 10.0.137.187 dan IP switch yaitu 10.137.75 dan IP NAT juga menggunakan DHCP dengan IP if config yaitu IP-nya 10.0.137.124. Sudah satu network dengan switch dan router. Oke, kemudian pastikan semua perangkat kecuali Ethernet switch memiliki IP yang valid dan dapat di-ping atau SSH. Jadi di sini Ethernet ini hanya penghubung saja, Ethernet switch, dan untuk SSH router dan switch saya sudah membuatnya, yaitu dapat dicek menggunakan perintah SSH, username-nya Dila, lalu IP-nya 10.0 untuk router 0.137.187. Bentar. Di sini passwordnya, yaitu masukkan passwordnya. Oke, ini sudah masuk ke router R1, saya beri namanya. Kemudian untuk SSH switch yaitu 137.75. Masukkan passwordnya. Oke, jadi sudah untuk SSH langkah 1 sudah. Langkah kedua yaitu inventory perangkat dan file desired state. Jadi di sini buat file inventory ls dapat kita lihat di sini ada file inventory, cat inventory. Nah, ini isi dari file cat inventory. Jadi di file inventory ini adalah daftar perangkat jaringan yang mau di manage Ansible. Jadi isi dari inventory ini yaitu isinya informasi tentang device yang digunakan, yaitu informasi dari router dan switch.
dapat kita lihat ini yang pertama ini ada all, yaitu semua perangkat yang ada di inventory ini. Terus first ini adalah berisi Ansible Connection, Network CLI, dan Ansible Networks OS, yaitu Cisco OS.os. Ini aturan default untuk semua device-nya. Kalau yang Network CLI ini yaitu Ansible ini connect ke device pakai CLI, artinya via SSH, bukan SSH Linux gitu, tapi ke Cisco iOS. Lalu ini adalah Cisco iOS.iOS, ini berarti kita memakai modul Cisco. Terus di bagian children ini ada router dan ada switch. Nah jadi ini adalah device-device-nya ya. Lalu di sini berisi host, yaitu untuk R1 ini yaitu dengan IP 10.0.137.187. Ansible user ini user yang digunakan untuk SSH, dan ini password SSH-nya. Kemudian ini Ansible become null, ini artinya bahwa router ini langsung tidak perlu masuk ke mode enable, jadi langsung masuk saja. Lalu di sini ada switch. Di switch ini yaitu isinya ada Ansible host, ini IP-nya, ini usernya, user SSH, ini Ansible password. Ya, passwordnya untuk masuk ke SSH. Terus ini untuk switch ini karena harus masuk ke model enable, jadi dia Ansible become-nya yes dengan metode enable, lalu passwordnya adalah sama, Polinella. Seperti ini informasinya. Lalu untuk selanjutnya yaitu buat file YAML yang berisi desired state.yaml yang berisikan dua VLAN ID yang akan dibuat pada switch dan loopback interface yang akan diaktifkan di router. Jadi untuk VLAN ID-nya dan nama loopback menggunakan npm, karena npm saya kan 24782009, maka saya membuat VLAN. Di sini kita dapat lihat desired filenya, yaitu ini dia, ini switch, dan ini yang akan dibuat VLAN-nya yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu file desired state.yaml ini apa. Jadi file desired state.yaml ini adalah file yang akan mendefinisikan kondisi ideal jaringan. Jadi ini nih kita ini memerintahkan, bukan perintah ini sebenarnya, ini adalah definisinya. Jadi definisi untuk switch harusnya ada VLAN yang itu sesuai dengan perintahnya. VLAN-nya ada menggunakan 2 digit terakhir dan 4 digit terakhir. Terus nah di sini VLAN ID-nya VLAN npm saya kan 24782009. Jadi untuk VLAN ID-nya saya menggunakan VLAN 09, VLAN 9, dan VLAN 2009. Untuk loopback-nya mengambil loopback yaitu 2 digit terakhir. Jadi 9, saya tulis saja loopback-nya 9 seperti ini. Jadi address-nya ini. Jadi di sini Ansible ini akan membaca file ini dan akan membandingkan dengan kondisi asli device. Lalu jika belum ada VLAN-nya, maka akan ditambahkan VLAN-nya. Lalu jika sudah ada, maka
dia menggunakan idempotent gitu. Jadi menggunakan kondisi idempotent, dia tidak akan mengubah. Nah, cara konfigurasinya, menjalankannya di mana? Menjalankannya ini kan hanya file yang berisi harusnya bagaimana kondisi perangkatnya. Jadi menjalankannya ada di bagian sini, yaitu pada langkah ketiga menyusun script konfigurasi, yaitu membuat script ensemble dengan nama deploy config untuk mengirimkan konfigurasi ke switch dan router. Jadi di file ini kita akan menerapkan desired state ke perangkat jaringan, yaitu kita akan membuat 2 VLAN dan 1 loopback. Isi dari, kita lihat terlebih dahulu isi dari deploy config, yaitu di sini. Jadi pada bagian name configuration VLANs on switch ini adalah hanya judul saja, judul untuk menjalankan saat dijalankan playbooknya. Lalu ini host switch, yaitu akan menjalankan ke device group switch. Lalu gather no ini artinya tidak mengambil fakta default ensemble. Lalu di sini desired state.yaml ini, yaitu playbook ini membaca data dari desired state.yaml. Tanpa ini, maka Jinja tidak punya data untuk diisi. Lalu di sini akan membuat VLAN, yaitu dengan modul Ansible khusus Cisco iOS VLANs. Lalu ini dikonfig seperti ini. Jadi ini adalah akan mengambil namanya ya. Jadi tidak ditulis secara manual perintah-perintahnya karena ini menggunakan Ansible. Kemudian di sini untuk routernya, jadi di router di sini mengambil dari variabel file yaitu desired state YAML. Bagaimana ketentuannya, yaitu membuat loopback interface dan diberi nama, lalu masukkan IP address-nya juga. Ini dia. Jadi di sini kalau ada loop routers loopbacks ini, artinya ada 1 loopback maka akan jalan 1 kali. Kalau ada 5 loopback maka akan jalan 5 kali tanpa menambahkan task gitu. Jadi dia akan tetap berjalan. Jadi di sini deploy ini akan menjalankan dari desired state gitu. Jadi yang pertama deploy config.yaml ini akan membaca aturan terlebih dahulu dari desire-nya, bagaimana perangkat itu harus apa saja. Ini kan terus menggunakan Jinja template pada deploy config untuk memanggil elemen yang ada pada desired YAML, yaitu untuk mengirimkan konfigurasi gunakan modul iOS VLAN untuk membuat VLAN ini untuk mengaktifkan interface-nya, lalu di eksekusi playbook dan amati hasil. Jadi untuk eksekusi playbook-nya yaitu dengan Ansible playbook apa? Ansible min playbook ya. Playbook Ansible min playbook min i,
kita mengambil dari inventory yang akan dijalankan device-nya. Lalu di sini jalankan deploy config. Enter. Nah, di sini mulai running. Kita tunggu terlebih dahulu. Ini Cheng 1 karena sebelumnya belum ada VLAN. Lalu Cheng untuk membuat VLAN 09 dengan nama VLAN 9. Dan di sini juga membuat VLAN 2009 dengan name VLAN 2009. Lalu di sini untuk bagian router, yaitu ini configure loopback router, yaitu dengan mengubah router, yaitu menambahkan loopback 9-nya dengan address 10.9.9.1/32. Lalu jika dijalankan lagi, maka ini akan idempotent, yaitu akan tidak akan Cheng harusnya. Sebentar. Nah ini, jadi di sini oke ini artinya di sini oke S1 dan di sini juga oke R1 ini menandakan bahwa sudah terdapat VLAN dengan VLAN ID 9 dan VLAN ID 2009 dan loopback 9-nya sudah ada, makanya oke. Dan Cheng-nya ini 0 karena ini idempotent tadi, yaitu istilah state-based automation plus idempotent, yaitu saya akan menjelaskan. Jadi state-based ini yaitu mendefinisikan aturannya, kondisinya. Jadi device-nya jika yang awalnya sebelumnya kosong, jika belum ada maka Cheng-nya 1 berarti menambahkan, jika sudah ada Cheng-nya maka akan 0. Seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk menyusun script configuration deploy config berhasil dan sudah saya jalankan, berhasil menambahkan 2 VLAN dan menambahkan interface loopback di router. Lalu di sini ada Jinja to template engine, yaitu jadi Jinja 2 ini digunakan untuk membuat konfigurasi jaringan secara dinamis. Jadi dengan Jinja 2 ini, Ansible dapat mengambil nilai dari file desired state dan mengisi konfigurasi secara otomatis tanpa perlu menuliskan perintah secara manual. Dia dengan mengutip 2 dan double parents diisi dengan variable list atau dictionary yang dispesifikkan dalam file yang dibaca. Ini ya. Lalu untuk langkah yang keempat yaitu post state kondisi aktual, yaitu di sini buat Ansible playbook. Untuk namanya untuk namanya yaitu gather facts ya untuk langkah 4 ini. Karena yang terakhir compliance. Ya, cek compliance. Jadi untuk langkah yang keempat yaitu menarik informasi hostname version serial name menggunakan modul iOS Facts, lalu menjalankan show VLAN brief pada switch, menjalankan show IP interface brief, lalu akan menyimpan keluarannya yaitu dengan nama hostname facts.json. Kita akan melihat get gather facts.yaml. Jadi ini kan akan mengambil kondisi aktual perangkat yang menyimpannya di file JSON untuk proses compile saat dicek. Jadi untuk file ini yaitu dipakai untuk pada langkah yang kelima yaitu
compliance check ini, saat dicek compliance-nya, lalu kemudian dideteksi state drift-nya, lalu bukti konfigurasi ini akan disimpan. Jadi ini sama saja pasangan dari desire state.yaml. Untuk penjelasannya yaitu pada bagian sini, ini adalah header atasnya, header playbooknya gitu. Jadi ini akan dijalankan ke seluruh device ya. Ini kan host mengambil seluruh device, lalu gather facts no ini tidak pakai fakta default Linux karena pakai Cisco. Lalu di sini collect version, yaitu kita akan mengambil basic facts-nya, yaitu kita mengambil data dasar perangkatnya terlebih dahulu. Lalu ini akan di run, ini dia run ini, run show VLAN brief ini akan dijalankan untuk switch saja, ini tertulis on switch komennya. Lalu show IP interface brief ini untuk router, komennya seperti ini. Jadi tes ini hanya dijalankan untuk router, kalau yang ini untuk switch. Lalu kemudian jika sudah dicek menggunakan show VLAN brief dan show IP interface brief, maka akan di save output filenya, yaitu di sini disimpan menggunakan file JSON ya, seperti ini. Jadi router akan menyimpan daftar interface dan switch akan menyimpan daftar VLAN-nya. Kenapa harus menggunakan JSON? Karena ini actual state, jadi agar bisa dipakai untuk compliance script pada cek compliance ini, maka bisa dibandingkan juga di desire state.yaml. Jadi tanpa adanya script gather ini, maka compliance ini tidak bisa jalan. Jadi untuk menjalankannya yaitu di sini ubah saja gather facts.yaml. Kita jalankan. Oke, ini oke. Nah, di sini berubah cengnya, yaitu karena barusan membuat. Nah, lalu dapat kita lihat di sini sudah terdapat dua file yang didapatkan dari saat menjalankan playbook gather facts ini, yaitu ada S1 facts JSON dan R1 facts JSON. Saat kita lihat isinya apa, yaitu isinya adalah informasi untuk R1 yang saat dijalankan, yaitu ada hostname-nya, versionnya, serial, dan ini adalah hasil dari show IP interface brief. Ini kan yang dijalankan. Kalau ini null karena ini hanya untuk switch. Sedangkan untuk yang di switch hasilnya ya seperti ini. Yang dijalankan hanya show VLAN brief saja. Jadi VLAN dan loopback-nya sudah berhasil masuk. Lalu sudah berhasil. Selanjutnya kita ke langkah yang kelima, yaitu compliance script. Jadi pada compliance script ini kita akan mengecek apakah konfigurasi perangkat ini sesuai dengan desired state. Untuk pemeriksaannya ini
yaitu yang diterapkan ya. Hasilnya cukup ditampilkan langsung di CLI. Oke. Jadi untuk ini kita lihat terlebih dahulu compliance. Isi dari compliance yaitu di sini akan memvalidasi, yaitu mengecek kesesuaian konfigurasi perangkat dengan desired state. Jadi playbook ini akan memeriksa hostname, VLAN pada switch, dan loopback pada router. Jika ditemukan perbedaan, Ansible akan menampilkan pesan gagal sebagai indikasi terjadinya state drift. Lalu ini tidak akan mengubah config, tetapi hanya mengecek dan membandingkan saja. Jadi di compliance check .yaml ini menggunakan logika Jinja 2 di dalam tes Ansible untuk memvalidasi VLAN dan loopback-nya. Jika ditemukan konfigurasi yang tidak sesuai dengan desired state, maka playbook akan menandai perangkat sebagai tidak compliance gitu. Untuk ini, bagian ini yaitu ini headernya, yaitu berarti ini dijalankan untuk semua device. Lalu akan membaca aturan dari desired state YAML, tidak akan mengambil fakta default. Jadi playbook ini tahu aturan dan tahu siapa yang akan diperiksa. Yang pertama di sini akan memvalidasi hostname semua device-nya, pastinya terlebih dahulu. Mengambil hostname asli dari device dan disimpan ke variable fax, lalu di sini dibandingkan. Jika hostname-nya tidak sama dengan desired state.yaml, maka playbook-nya akan gagal dan akan menampilkan pesan file seperti itu. Lalu outputnya akan dijalankan, maka akan terlihat. Lalu di sini ada validasi VLAN, ini hanya untuk switch saja. Jadi Ansible ini akan menjalankan show VLAN brief, lalu akan dijalankan di switch saja, routernya tidak akan ikut. Jadi ini menggunakan ini ya, Jinja 2 logic. Jadi kalau tidak ada maka akan dicatat sebagai missing dan akan file hilang. Selanjutnya tes file yang berfungsi sebagai indikator kegagalan compliance. Tes ini akan dijalankan jika perangkat adalah switch dan variabel VLAN missing tidak kosong. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka playbook akan menandai perangkat sebagai tidak compliance. Lalu selanjutnya untuk validasi loopback, ini hanya router saja yang dijalankan. Jika loopback yang diharapkan tidak ditemukan, maka test file akan dijalankan dan playbook akan menampilkan pesan compliance failed yang menandakan adanya state drift pada konfigurasi router seperti itu. Untuk menjalankannya, saya akan menjalankannya yaitu setelah jadi ini divalidasi, dicek terlebih dahulu, lalu diambil hostname perangkatnya. Oke, validasinya sudah oke. Nah, di sini oke berarti sudah sesuai dengan membuat berarti diterapkan di semua device meliputi sudah sesuai dan tidak ada kesalahan. Berarti validasi hostname, VLAN, dan loopback-nya sudah sesuai. Lalu untuk langkah yang ke-6 di sini ada state drift. State drift ini kita akan mencoba merusak konfigurasi yang telah di-deploy, karena kita akan melihat apakah failed pada bagian check compliance check ini. Jadi kita akan menghapus salah satu VLAN pada switch dan mengubah hostname pada router.
lalu dijalankan script gather facts dan dilanjutkan dengan script check compliance. Bagaimana hasilnya? Jadi untuk ini kita buka router terlebih dahulu. Kita rusak konfigurasinya, yaitu rusak pada hapus hostname ya, mengubah hostname. Saya akan ubah hostname R1 salah, kemudian NWR. Oke, untuk yang di switch saya akan menghapus VLAN-nya. Jadi ini masuk ke enable. Oke, enable. Sudah configure terminal. Di sini hapus VLAN, saya akan menghapus VLAN 9. VLAN. Oh iya, no VLAN 09, no VLAN 9. Itu nggak bisa ya? Perintahnya. Oh iya, oke. No VLAN 9N, terus habis itu show VLAN 9, maka dapat show VLAN brief. Kok VLAN 9? Show VLAN brief, dapat kita lihat di sini VLAN-nya ada VLAN 1 dan di VLAN default-nya ini, dan di sini tersisa VLAN 2009 karena sudah kita hapus VLAN 9-nya. Masuk ke Docker, kita jalankan gather. Mana gather terlebih dahulu. Oke, sini sudah berhasil kita change, kita ubah. Karena ada perubahan maka dia terdeteksi change 1. Lalu kita jalankan playbook compliance-nya bagaimana. Nah, di sini hostname-nya salah ya. Oh iya, di sini sudah terdeteksi untuk R1-nya, tetapi S-nya S1. Kenapa S1 tidak terdeteksi ya? Karena seharusnya kita kan sudah menghapus VLAN pada switch, harusnya terdeteksi juga ini, tetapi belum ya. Karena pada tahap state drift ini, yaitu kondisi ketika konfigurasi perangkat sudah tidak lagi sesuai, maka jika sudah dirusak harusnya menampilkan eksekusi Ansible statusnya filed semua, tetapi di sini hanya R1 yang filed. Switch-nya tidak ya. Saya akan coba kalau misalnya hapus juga VLAN-nya, VLAN 2009. Oh iya, no VLAN 2009. Oke. Kalau kita NWR lalu di show VLAN brief, ini VLAN-nya sudah terhapus semua. Seharusnya di Docker terdeteksi file. Coba kita gather facts lagi. Oke, ini sudah terdeteksi ya, change 1 untuk switch. Kita lihat compliance-nya, apakah terdeteksi perubahan atau tidak. Oke.
Ini R1. Nah, di sini dapat kita lihat S1 dan R1-nya sudah terdeteksi. VLAN 9 tidak ditemukan dan VLAN 2009 juga tidak ditemukan karena saya hapus dua-duanya. Tadi yang pertama nggak tahu kenapa masih belum terdeteksi ya. Jadi pada langkah yang keenam ini, hasil ini membuktikan bahwa mekanisme compliance pada Ansible dapat mendeteksi perubahan konfigurasi yang tidak sesuai, sehingga state drift dapat diketahui secara otomatis tanpa pengecekan manual. Jadi untuk tahap pada langkah ini sudah saya jalankan semua, sudah berhasil semua, yaitu kita dapat membuat VLAN dan loopback tanpa membuat konfigurasinya, jadi kita tidak perlu membuat prosesnya gitu satu persatu karena ini menggunakan automation. Jadi seperti ini. Lalu untuk jika ada kesalahan atau apa yang diubah, maka langsung dapat dicek menggunakan compliance state script ini. Lalu jika ada perubahan apa yang diubah, maka dapat disimpan di bagian sini ya, kondisi aktual ini menggunakan script gather facts ini. Dan ketika dirusak juga sudah menampilkan violet sesuai. Jadi seperti ini. Untuk pertanyaan-pertanyaannya saya sudah tuliskan di laporan praktikum saya dan sudah saya kumpulkan. Untuk lab session 13 mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.